Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini. Hari ini saya bakalan mengupdate kembali pekerjaan saya untuk dibagikan kepada teman-teman. Barangkali suatu saat bisa bermanfaat tutorial kali ini, yaitu saya kedatangan televisi LED sub 50. Keadaan seperti penyakit umumnya, yaitu suara ada, lampu backlight hidup, namun layarnya ngeblank hitam polos, tidak ada garis yang keluar. Nah seperti ini nih, ini sudah hidup ya, sudah hidup, namun gambarnya tidak keluar, backlinknya hanya hidup. Jadi tentunya tutorial kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman. Barangkali mungkin belum ada di video saya sebelumnya ya, dengan cara yang tikon seperti ini. Tentunya kita buka dulu teman-teman ya, kita kerjakan di bawah sini, nanti kelihatannya lebih besar sehingga meja saya ini sedikit sempit. Oke, untuk selanjutnya teman-teman langsung saja saya buka. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Lanjut. Oke, baiklah, setelah kita buka cover belakangnya, inilah adalah penampakan dari dalaman televisi ini. Kita bisa melihat di sebelah kiri power supply ya, kemudian itu adalah LED driver untuk ngidupin backlight-nya. Sebelah kanan adalah mainboard ya, mainboard seri SA, dan yang di bawah ini adalah Tikon ya, yang kita mulai dari sebelah kiri ya, panel Innolux P50 ya, 500. Kemudian yang ini adalah IC DC itu DC ya, DC itu DC plus gamma. Jadi supply PAA 16 juga termasuk gamma di sini. Ini adalah IC timing dan IC EEPROM. Yang di sebelah kanan nggak ada IC lain, hanya jalur-jalur yang menuju ke chop kolom ya. Seperti ini, dia dua buah fleksibel. Kemudian untuk power supply-nya ya nggak rusak. Jadi kita tentunya akan melakukan pengukuran terutama di bagian ini ya, di IC DC to DC ya, DC to DC plus gamma juga di situ ya. Out dari situ IC-nya cukup kecil ya. Oke, inilah dia IC Innolux 518. Kita bisa melihat banyak sekali test point di situ ya. Ada tulisannya seperti PAA, PGH, PGL, kemudian 3,3, kemudian Vcom dan lain sebagainya. Langkah pertama tentunya di sini saya bakalan mengukur tegangannya. Seperti biasa kita menggunakan multitester mode auto. Jadi lebih mudah mendeteksi kerusakannya ya. Mungkin sudah pernah saya review untuk alat ini, pertama kali saya beli. Oke, langsung saja kita hidupin ya probe hitam ke body atau ke ground. Kita tunggu dulu, nggak ada tegangan. PAA nya tidak ada tegangan, hanya 11 alias tidak bekerja. Kemudian VGHV nggak ada. Ini 3,3 volt, 3,289 itu kategori sudah normal. Kemudian Vcom nggak ada. Jadi di sini ya nggak ada juga ya. PGH juga nggak ada ya teman-teman. Nah ya, hanya tegangan VAA yang di sini tidak bekerja atau burst up nya tidak aktif, hanya 12 volt menandakan ya. Kita lihat juga yang lain. Oke, PGL nya juga nggak ada. PAA nya nggak bekerja ya teman-teman, harusnya itu adalah sekitar 16 volt, tetapi hanya
sekitar 12 volt atau sama dengan inputnya. Jadi biasanya rusak pada IC ini ya, rusak pada IC ini. Dan kalau kita cangkok ada beberapa hal yang harus kita lakukan, terutama IC ini juga selain mengeluarkan PAA juga mengeluarkan IC gamanya teman-teman ya. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya ganti IC-nya, IC Innoloop IN 518. Namun sekarang untuk kerusakan IC tersebut, maksudnya jika kita ingin cari itu cukup sulit. Paling kita ambil di sini seperti ini ya, ambil dari bekas-bekas apa namanya, Ticon ya, seperti ini IC Ticon, bisa kita lepas di situ atau kita cangkok. Namun dengan catatan karena gamanya itu menjadi satu dengan IC DC-DC, maka gamanya juga harus kita cangkok. Artinya banyak sekali jalur-jalur yang harus kita jumper di sini ya, selain PCC utama, PGH, PGL, PAA 3,3, Vcom, kemudian gamma 1 sampai 18 juga harus kita ganti jumper. Jadi saya coba ganti atau pindahin dulu ya IC ini, nanti mungkin kalau nggak berhasil baru bakalan saya jumper. Lanjut teman-teman, jadi setelah tadi saya coba untuk mengganti pada IC DC to DC, kemudian ternyata itu nggak berhasil, mungkin IC nya rusak. Jadi saya memilih opsi yang kedua dengan catatan kalau IC DC-DC nya itu bergabung juga dengan supply ke gamma. Jadi kita tidak bisa hanya memberikan tegangan 3,3, kemudian di sini adalah PGH ya, kemudian di sini ada Vcom, kemudian di sini ada PGL, kemudian di sini ada PAA, dan yang dua ini adalah bagian input 12 voltnya dari sumber ini. Nah kemudian selanjutnya kita harus menambahkan supply untuk tegangan gamma. Jadi seperti ini ya, sebanyak 8 jalur, yaitu di sini kita bisa melihat ada namanya gamma 1 ya, gamma 1, kemudian gamma 18, 16, 13, kemudian 10, 9, kemudian sampai gamma 1 di sini ya. Jadi ada 8 jalur yang juga saya jumper di sini. Sebenarnya ini outnya 1 sampai 18 juga, namun lebih banyak ya, lebih banyak. Namun kita samain saja untuk outputnya, karena pada televisi ini itu adalah untuk gambarnya itu tersendiri. Jadi ini adalah IC khusus untuk DC to DC, kemudian menghasilkan 16 volt ya. 16 volt itu ini adalah PAA, ada yang langsung ke IC kolom, ada juga yang nyapli ke IC gamanya ini plus Vcom. Jadi sini Vcom juga dari sini, kemudian mengeluarkan gamma. Nah untuk TV ini kan sudah saya jelaskan bahwasanya gamanya itu dari sini ya, semua bersumber dari sini, digabung di sini. DC itu DC di sini juga, kemudian supply gamma juga dari IC ini. Sementara untuk yang ini terpisah. Jadi sebenarnya enak yang seperti ini. Jadi kalau DC itu DC rusak bisa dicangkok tanpa menambahkan tegangan gamma yang tegangannya naik turun ya, dari nilai terkecil sampai ke nilai yang tertinggi, yaitu tegangan PAA. Mungkin sudah saya jelaskan. Nah seperti ini akan teman-teman, sedikit ribet sih ya, sedikit ribet. Jadi yang mudah itu sebenarnya ganti IC, namun karena IC yang baru itu enggak ada, saya menggunakan yang bekas yang enggak keluar tegangannya, hanya tegangan 3,3 volt di sini. Jadi di sini IC-nya dilepas, kemudian disuntik semua, ada berapa, 1,
2 3 4 5 ya. Ada 5 jalur, diantaranya Picom 3,3 volt, PGH atau 28, kemudian PGL minus 6 atau 7, kemudian PAA. Kemudian untuk gamanya ada 8 jalur, bisa kita sesuaikan karena di sini ada tulisannya. Jadi tinggal jumper aja, ada tulisan semua di sini ada, jadi tinggal seperti itu aja sih ya. Jadi keseluruhan jalur yang kita jumper ground 12 volt 1 2 3 4 5 6 7 8 tambah 8 berarti ada sebanyak 16 jalur. Sedikit rumit sih tapi hasilnya juga lumayan oke. Kita lihat hasilnya ya seperti ini. Kita langsung hidupin. Oke, ini sudah hidup. Oke, iya. Oke, hasilnya bagus kan teman-teman ya. Ini nanti kita kasih apa? Kasih gambar. Ya. Oke, saya kasih gambar dulu ya teman-teman ya. Ya lihat hasilnya ini bagus nih. Lanjut. Oke teman-teman, ini dia hasilnya setelah dimodifikasi tadi. Sedikit ribet sih sebenarnya, tapi yang penting bisa berhasil. Oke, posisi hidup sub. Oke, ini gambarnya bagus teman-teman ya, bening bagus. Mungkin sampai sini dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih teman-teman semuanya telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share bagi yang belum. Selamat menunggu dengan konten-konten saya yang lainnya. Lanjut.